Sektor usaha mikro kecil menengah merupakan bagian terpenting untuk memajukan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Untuk itu, pemerintah terus berupaya mengembangkan UMKM di Indonesia agar tidak mengalami stagnasi market di dalam negeri. Dalam hal ini, terlihat dari banyaknya program yang ditawarkan pemerintah, mulai dari program pemulihan ekonomi nasional hingga program digitalisasi guna mempermudah dan memperlancar aktivitas maupun transaksi pelaku UMKM dalam ekosistem digital. Untuk membahasnya lebih lanjut, simak dalam ulasan berikut ini bersama Ladiantri. Halo pemirsa, seperti yang pemirsa ketahui bahwa pemerintah Indonesia sedang berencana untuk memajukan UMKM agar UMKM tidak mengalami stagnasi market dalam negeri, di mana kondisi bisnis ini tidak mengalami perkembangan tetapi tidak juga mengalami kerugian. Lalu penyebabnya apa saja usaha tersebut mengalami stagnasi, yakni kurangnya modal, juga kurangnya inovasi, jangkauan pasar yang terlalu sempit. Kurangnya tenaga kerja, produk tersebut ternyata kalah saing dengan produk lainnya. Yang terakhir, kurangnya promosi yang dilakukan oleh para pelaku UMKM itu sendiri. Sebelum kita membahas upaya apa saja yang akan dilakukan oleh pemerintah, baiknya kita harus mengetahui terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan UMKM. UMKM atau sektor usaha mikro kecil dan menengah memiliki peran penting dalam perekonomian nasional, utamanya dalam penciptaan lapangan kerja serta meningkatkan pendapatan masyarakat. UMKM saat ini harus bangkit dengan semangat kebaruan dan inovasi, serta mampu diakselerasi dengan dukungan kolaborasi dan sinergi antar seluruh pemangku kepentingan, guna mendorong peran UMKM dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Lalu pemirsa, kita juga akan membahas apa yang dimaksud dengan e-commerce. Social commerce adalah platform media sosial yang juga digunakan untuk menjual produk dan layanan secara langsung. Dalam dunia perdagangan, e-commerce menawarkan perubahan. Proses jual beli tidak lagi membutuhkan pertemuan tatap muka seperti pada toko konvensional, di mana penjual dan pembeli hanya perlu melakukan proses transaksi online, di mana transaksi ini terjadi secara lebih efisien dan cepat, dengan terintegrasi berbagai sistem pembayaran yang sangat dimudahkan. Sekarang pembeli dapat memilih pembayaran transaksi dengan mudah tanpa harus transfer ke bank lain, yakni melalui virtual account seperti Briva. Lalu upaya yang dilakukan pemerintah salah satunya Kementerian Perdagangan, yakni dengan menggencarkan sosialisasi untuk aturan baru terkait pemisahan medsos dan e-commerce. Beberapa waktu lalu Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan telah menyampaikan sejumlah arahan barunya menyusul diterbitkannya Permendak nomor 31 tahun 2023 tentang perizinan usaha, periklanan, pembinaan, dan pelaku usaha dalam perdagangan melalui sistem elektronik. Lalu melalui Permendak tersebut, pemerintah secara resmi melarang e-commerce menjual barang impor secara langsung yang harganya di bawah 1,5 juta rupiah. Di sisi lain, pemerintah sendiri juga akan menyiapkan sejumlah produk cross border di bawah 1,5 juta yang masih diizinkan untuk dijual melalui toko online. Dengan demikian, pemerintah juga menetapkan syarat khusus bagi pedagang luar negeri pada marketplace dalam negeri. Artinya pemerintah luar negeri tersebut mampu membuktikan legalitas usaha dari negara asal, pemenuhan standar SNI, dan asal pengiriman barang. Apa tujuan pemerintah untuk UMKM ini? Tujuan dari adanya UMKM ini dan mengembangkan UMKM ini adalah untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia tentunya pemirsa. Setelah Indonesia melalui pandemi COVID-19 beberapa waktu terakhir, dan juga tentu untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi juga masyarakat di Indonesia. Pemirsa, pemerintah juga terus menggencarkan pengembangan UMKM dalam menghadirkan berbagai program yang ditawarkan, di mana pemerintah di sini memiliki peranan yang cukup penting untuk mengembangkan UMKM yang ada di Indonesia itu sendiri. Melihat kontribusi yang diberikan oleh UMKM kepada perekonomian Indonesia, khususnya setelah adanya COVID-19 yang cukup besar, di mana sektor UMKM berhasil membuka lapangan pekerjaan bagi kebanyakan masyarakat yang mengalami PHK. Dan berikut upaya pemerintah dalam mendorong pengembangan UMKM melalui berbagai kebijakan. Yang pertama yakni ada program pemulihan ekonomi nasional.
Dalam program ini, pemerintah mengembangkan dan mengajukan UMKM dengan menawarkan berbagai program dari PEN itu sendiri. Yang pertama yakni subsidi bunga atau margin atau belanja imbal jasa penjaminan atau sering disebut sebagai IJP. Yang kedua yakni adanya penempatan dana pemerintah di perbankan, penjaminan loss limit kredit UMKM. Yang ketiga yakni pajak penghasilan final UMKM ditanggung oleh pemerintah. Yang keempat terkait dengan pembiayaan investasi kepada koperasi melalui lembaga pengelola dana bergulir atau LPDB koperasi UMKM. Sedangkan yang kelima yakni program bantuan presiden atau Banpres produktif usaha mikro. Program selanjutnya yang ditawarkan oleh pemerintah pemirsa yakni pemirsa juga sering mendengar terkait dengan kredit usaha rakyat atau KUR. KUR ini adalah sebuah program yang disalurkan melalui lembaga keuangan dengan pola pinjaman. KUR ini juga bekerja sama dengan 46 penyalur yang terdiri dari bank pemerintahan, umum, swasta, hingga koperasi simpan pinjam. Program selanjutnya yang masyarakat juga sering mendengar, yakni terkait dengan program Gernas BBI atau Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia yang secara aktif untuk terus mengadakan berbagai kegiatan yang menyasar di seluruh Indonesia. Di mana Gernas BBI ini diluncurkan pada tahun 2020 dengan tujuan untuk mendorong national branding produk lokal unggulan untuk menciptakan industri baru dan tentunya meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Selain Kemendak, Kominfo juga menyiapkan dan memberikan program digitalisasi untuk mendorong pembangunan UMKM, di mana seperti yang dikutip dari Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Aris Setiadi menyatakan bahwa pemerintah terus berupaya mempermudah dan memperlancar aktivitas dan transaksi pelaku UMKM dalam ekosistem digital. Bahkan pemirsa, Kementerian Kominfo juga menerapkan 3 pendekatan strategis. Yang pertama yakni pembangunan infrastruktur yang dikenal dengan 3 layer, yakni tulang punggung atau backbone, middle mile menggunakan teknologi satelit, dan the last mile, pembangunan base transceiver station atau BTS yang menyasar di seluruh wilayah Indonesia. Untuk strategi yang kedua yakni mengupayakan stimulus berupaya pelatihan ataupun pendampingan untuk mendukung peralihan UMKM konvensional ke digital. Sedangkan yang ketiga yakni untuk kepentingan mendorong peningkatan kapasitas dan peran UMKM itu sendiri di dalam ekonomi nasional kita. Menkominfo Budi juga menjelaskan beberapa langkah yang ditempuh untuk mengembangkan kapasitas produsen lokal pelaku UMKM. Bahkan Kementerian Kominfo juga melibatkan banyak stakeholder untuk mendampingi sekitar 30 juta UMKM yang harus masuk ke dalam ekosistem digital. Menkominfo Budi juga menyatakan bahwa Kementerian Kominfo secara khusus melakukan pelatihan dan pendampingan adopsi teknologi digital kepada 30.000 pelaku UMKM sektor pengolahan di 15 kawasan prioritas. Selain itu, ia juga terus memastikan pembangunan infrastruktur pendukung secara penuh akan terpenuhi. Pemerintah juga terus mengencarkan pelaku UMKM agar lebih mahir memanfaatkan teknologi digital dalam berbisnis. Selain program-program yang telah ditawarkan tersebut, pemerintah juga menyiapkan aplikasi yang bernama e-Katalog. E-Katalog merupakan aplikasi belanja online yang dikembangkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah atau LKPP. Aplikasi ini menyediakan berbagai macam produk dari berbagai komoditas yang dibutuhkan oleh masyarakat. E-Katalog berinovasi dengan bertambahnya fasilitas pelayanan informasi pada laman e-Katalog untuk kemudahan pengecekan jadwal dan status kontrak bagi penyedia. Pemirsa, fitur ini juga memberikan efisiensi bagi para penyedia karena penyedia tidak perlu datang langsung ke LKPP untuk mencari informasi seputar katalog. Penyedia cukup mengakses alamat https://katalog.lkpp.go.id pelayanan informasi yang dapat diakses dimanapun dan kapanpun dan bisa juga melalui telepon seluler atau smartphone. Penambahan fitur ini didasari atas kebutuhan penyedia informasi terbaru seputar status pemrosesan pada prakatalog. Dalam mengakses laman ini, penyedia juga diberikan kemudahan karena mereka tidak perlu melalui proses login melihat informasi yang dibutuhkan seperti jadwal pengambilan dokumen kontrak, jadwal konsultasi, jadwal terverifikasi kontrak. Dan setelah ini, pemerintah juga menyiapkan berbagai inovasi, di mana pemerintah dan Bank Indonesia menyelenggarakan
Karya Kreatif Indonesia atau KKI. Penyelenggaraan KKI ini juga merupakan wujud nyata pemerintah dan Bank Indonesia dalam mengakselerasi berbagai kebijakan pengembangan agar semakin produktif dan kontribusi guna mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. KKI 2023 mengedepankan 5 aspek utama untuk memperkuat pengembangan UMKM nasional. Yang pertama, yakni stronger collaboration untuk mendukung UMKM berkolaborasi meningkatkan inovasi dan nilai tambah. Yang kedua, yakni penguatan transaksi bisnis to bisnis dengan menghadirkan potensial buyer, agregator ekspor, dan menampilkan berbagai produk UMKM premium siap ekspor. Yang ketiga, dalam KKI ini juga pemerintah dan Bank Indonesia menawarkan dan menghadirkan pameran 45 varian kopi unggulan Nusantara, juga pendampingan secara end-to-end. Yang keempat, yakni ada scale up Wastra dan produk turunan untuk meningkatkan nilai tambah produk UMKM, khususnya Wastra dan Kria, dengan kualitas premium siap ekspor. Dan yang kelima, pemerintah juga menghadirkan inovasi dan aktivasi UMKM hijau untuk mendorong pengembangan produk UMKM yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Setelah itu, bagaimana dengan akses pasar yang akan ditawarkan oleh pemerintah? Terdapat teknologi marketing solution, salah satu e-commerce yang menawarkan dan memiliki misi untuk membantu bisnis dari skala kecil, menengah, hingga besar untuk mengakselerasi bisnis mereka di Tokopedia seperti jangkauan yang lebih luas ke pengguna yang tersebar di 99% kecamatan di Indonesia. Kemudian juga ada presence seluruh consumer purchase journey, di mana pelanggan ini bisa langsung membeli ataupun langsung melakukan pembelian apa yang mereka butuhkan setelah melihat-lihat juga dan langsung melakukan pembelian produk bisnis dari UMKM kalian. Dengan tiga karakteristik konsumen, yakni yang belum memutuskan ingin membeli apa, yang sudah memutuskan ingin membeli apa, dan yang mengunjungi Tokopedia setelah melihat penawaran menarik di platform lain seperti media sosial. Lalu pemirsa, yang terakhir, apa yang menjadi target pemerintah untuk UMKM ke depannya? Menurut Menteri Koperasi dan UMKM Teten Mas Duki, pemerintah juga telah menetapkan beberapa target untuk pengembangan UMKM nasional ke depannya. Seperti 24 juta UMKM harus onboarding di tahun 2023 dan 30 juta di tahun 2024. Kemudian pemerintah juga akan membentuk 500 unit koperasi modern berbasis digital di tahun 2024 serta meningkatkan kontribusi ekspor UMKM hingga 17% pada tahun 2024. Itu dia pemirsa ulasan terkait apa saja yang dilakukan oleh pemerintah untuk memajukan UMKM di Indonesia. Diharapkan setelah adanya peluang-peluang yang akan dilakukan oleh pemerintah kepada para UMKM mampu meningkatkan UMKM secara berkelanjutan, juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Indonesia.